Melanjutkan part kemarin, bagi yang belum lihat part sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Scene ini terjadi tepat setelah semua orang mendapat world quest dan mengalami gejala pingsan bagi yang lemah. Kita akan diperlihatkan dari sudut pandang Balto. Balto merupakan komandan khusus Raja Iblis bagian keempat. Saat ini ia berada di kastil Raja Iblis bersama komandan yang tersisa, yaitu Sanatoria si Tete Gede dari bagian kedua, lalu ada Kogo dari bagian ketiga, dan Darat dari bagian kelima. Mereka berempat sedang berkumpul, namun mereka mendapat world quest. Tentu saja mereka hanya merasakan sakit di kepala. Setelah rasa sakit itu hilang, mereka mendengar pidato dari Raja Iblis Ariel yang menyatakan peperangan akhir melawan umat manusia. Begitupun dengan pidato Dustin mengenai tentang berhenti membantu dewa jahat. Sontak hal itu membuat mereka semua bingung dengan maksud Raja Iblis Ariel dan dewa jahat. Untuk itu Balto meminta kepada komandan lainnya segera mengumpulkan informasi dengan bertanya kepada rakyat iblis lainnya bahwa mereka semua merasakan hal yang sama atau tidak. Yang dimaksud adalah world quest. Singkat cerita, mereka akhirnya berkumpul di depan gerbang kastil Raja Iblis. Mereka akhirnya memutuskan untuk melindungi kastil Raja Iblis setelah membaca tentang sejarah reinkarnasi. Sebagai catatan, orang atau ras iblis yang membaca sejarah reinkarnasi, tentu saja ingatan mereka dengan sisi mereka di masa lampau sangat jelas terhubung. Maka dari itu, mereka mempunyai rasa simpati tentang perjuangan dalam membangun kastil Raja Iblis. Padahal itu semua hanya ingatan reinkarnasi mereka saja di masa lampau. Setelah bersiap di medan tempur, lawan mereka saat ini adalah monster laba-laba serta Ratu Teratek yang merupakan anak dari Ariel. Pertempuran akhir pun dimulai. Kogo berada di garis depan untuk menahan serangan Ratu Teratek. Begitupun dengan pasukan komandan iblis lainnya. Balto yang sempat terkena serangan dan pingsan, namun berhasil disadarkan oleh Sanatoria. Akhirnya Balto mulai bisa membaca situasi sekitar. Ia merasa ada yang aneh dengan gerbang pintu labirin besar Arrow. Oleh sebab itu, ia mendekat dan melihat pertempuran antara Ratu Teratek melawan naga petir dan naga api. Pasukan itu jelas sekali adalah Partisun. Sayangnya, tiba-tiba muncul laba-laba nightmare berbentuk tsunami besar. Kogo yang berada di garis depan menyuruh semua pasukan iblis segera mundur dari pertempuran. Pada saat itu, sangat mustahil untuk bisa kabur dari tsunami yang sangat besar. Di saat itulah Balto mulai menyerah dan berteriak, "Raja Iblis Ariel, apakah kami berjuang mati-matian? Itu semua tidak Anda butuhkan. Tolong jawab aku, Raja Iblis Ariel." Scene berpindah pada Sophia yang cantik. Saat ini, Sophia berada di lantai dasar labirin besar Arrow bersama Ariel, Urat, Ael, Phil, Sael, Ril, Meresopis, dan Pelmina. Ternyata pasukan yang menyerang kaum iblis dan menjaga pintu masuk labirin besar Arrow adalah anak buah dari Ariel. Sophia yang pada saat itu sangat kagum dengan Ariel, meskipun Ariel masuk kategori sedang lemah. Bahkan sebelumnya Ariel dengan mudah ditahan oleh Urat saat memukul guli tentang kebenaran. Tapi Ariel masih bisa memanggil Ratu Teratek yang cukup banyak untuk bertahan. Sophia yang sudah mulai bosan menunggu, akhirnya dia mengaktifkan mata tembus pandang untuk melihat kejadian di luar sana. Di gerbang pintu ada dua naga yang sedang bertarung melawan Ratu Teratek. Sophia mulai mengingat bahwa ada 6 naga tetua yang menguasai setiap elemen, termasuk naga angin dan naga es yang sempat berkenalan dengannya. Sophia berkata, "Apakah aku harus keluar?" Ariel menjawab, "Kita tunggu saja dari koneksi antar laba-laba." Belum lama mereka berbicara, tiba-tiba Ariel terkejut dengan salah satu laba-laba berkata, "Air." Rupanya labirin lantai dasar Elrod berhubungan langsung dengan laut, sehingga air laut bisa masuk ke dalam ketika ada orang yang membuat lubang. Sophia hanya bisa berpikir bahwa orang itu adalah 4 naga tetua lainnya. Singkat cerita, Sophia pergi ke tempat air laut itu berada, yaitu tepat berada di lantai tengah labirin besar Arrow. Setiba di sana, Sophia langsung membekukan semua air yang ada dan lubang sebagai sumber air laut masuk ke dalam.
Setelah melakukan hal itu, Sophia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik dengan BH terbuat dari kerang. Ada di gambar. Sophia melihat wanita itu seperti putri duyung. Akan tetapi, kekaguman Sophia mulai menghilang setelah menganalisa status dari putri duyung itu. Bahwa putri duyung itu adalah naga tetua dari elemen air, yaitu Jenna. Statik yang dimiliki oleh Jenna semuanya di atas 25.000. Cocok sekali melawan Sophia yang atribut dasarnya adalah es. Air melawan es. Jenna berkata, "Ayo berdansa denganku." Sophia menjawab, "Aku akan menghabisimu." Sophia menyerang Jenna dengan pedang besarnya yang ia ayunkan ke udara. Serangan Sophia mengeluarkan potongan udara dengan elemen es. Tapi serangan Sophia dengan mudah dihindari oleh Jenna sambil menari. Kemudian di kedua tangan Jenna ada seperti selendang air sebagai senjatanya. Jenna menyerang ke arah Sophia dengan selendang air itu. Tapi dengan pedenya, Sophia menebas air itu dengan pedang besarnya. Secara alami, air akan membeku ketika berada di suhu dingin. Bagi Sophia, lawan kali ini terbilang lemah karena secara atribut sudah pasti menang es daripada air. Namun apa jadinya ketika Sophia dikeroyok 37 naga tetua lainnya yang merupakan elemen air. Jadi Jenna ini pemimpin dari semua naga tetua elemen air. Sophia harus mengalami nasib buruknya melawan 37 naga tetua bersama ketuanya yaitu Jenna. Akibat ulah gulung yang membuat lubang besar di labirin besar Ero dan membawa pasukan dari Jenna. Scene berpindah pada sisi belakang labirin besar Ero atau gerbang belakang. Di sana ada pertempuran besar terjadi antara pasukan terkuat dari seluruh penjuru dunia yang sudah dikumpulkan oleh Dustin melawan pasukan elit nomor 10, sudah pasti pasukan khusus milik Shirauri. Di pertempuran itu juga ada Kusama si ninja. Kusama sudah mengetahui seberapa kuat pasukan elit nomor 10. Semenjak dia bekerja sama dengan Wakaba dalam menyelamatkan reinkarnasi lainnya. Namun, saat ini, dia harus mematuhi perintah dari Dustin yang ingin menghancurkan ras iblis dan masuk ke sistem. Di pertempuran itu ada ayah Kusama, salah satu orang terkuat yang dikumpulkan oleh Dustin. Ayah Kusama memberikan hak pilih kepada anaknya, yaitu Kusama. Bahwa Kusama dapat memilih untuk kabur atau membantu peperangan. Tapi Kusama bersikap baik kepada salah satu pasukan elit yang sedang dia lawan dengan berkata, "Tolong bersikap baik padaku." Pasukan putih itu menjawab, "Bukannya kamu dari reinkarnasi yang merupakan teman tuan kami? Tapi ini peperangan, kalau begitu aku akan membunuhmu." Kusama menjawab kembali, "Apakah itu yang disebut lembut?" Oke, mungkin segini aja karena ini volt terakhir, jadinya akan saya buat sedetail mungkin. Sampai jumpa and stay kawaii.